Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Maryam dengan nomor NPM 204111003 dari Prodi Pendidikan Matematika Latansa Masyiro. Untuk materi hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang teorema Pythagoras. Sebelum ke pembahasan materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa manfaat dari teorema Pythagoras. Yang pertama yaitu menentukan panjang diagonal persegi atau disebut juga dengan diagonal bidang. Yang kedua yaitu menentukan diagonal ruang kubus dan balok. Dengan kata lain yaitu menentukan diagonal ruang suatu bangun. Mengenai manfaat dari teorema Pythagoras sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita lanjut tentang apa itu Pythagoras. Jadi Pythagoras itu tentang panjang alas kuadrat ditambah panjang tinggi kuadrat sama dengan panjang sisi miring kuadrat. Jadi yang C itu dia sebagai sisi miring, yang A sebagai alas, dan yang B sebagai tinggi. Di mana Pythagoras ini mengacu pada bangun segitiga siku-siku. Sekarang kita lanjut ke rumus teorema Pythagoras. Yang pertama yaitu untuk mencari nilai sisi miring. Maka rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tetapi jika kita ingin menghilangkan tanda kuadrat yang ada pada C, maka tanda kuadrat ini pindah ruas ke sebelah kanan. Menjadi C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang kedua yaitu jika kita ingin mencari nilai alas dari sebuah segitiga siku-siku, maka rumusnya yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Sama seperti yang pertama, jika kita ingin menghilangkan tanda kuadrat pada A, maka tanda kuadrat ini pindah ke sebelah kanan atau pindah ke ruas kanan menjadi A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Dan untuk yang ketiga yaitu cara mencari tinggi dari sebuah segitiga siku-siku. Maka rumusnya B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Sama seperti sebelumnya, jika kita ingin menghilangkan tanda kuadrat dari B, maka tanda kuadrat itu pindah ruas ke sebelah kanan menjadi B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, itu rumus-rumus tentang teorema Pythagoras, mulai dari cara mencari sisi miring, cara mencari alas, dan yang terakhir yaitu cara mencari tinggi dari sebuah segitiga siku-siku. Karena mulai dari manfaat, pengertian, serta rumus-rumus dari teorema Pythagoras sudah kita bahas semuanya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal mengenai teorema Pythagoras. Di sebelah kanan, terdapat seseorang yang sedang berpikir untuk mencari tahu berapa nilai dari panjang tangga, di mana disimbolkan dengan C atau sisi miring. Nah, tangga ini memiliki tinggi sebesar 2,5 meter atau disimbolkan dengan A, kemudian memiliki panjang alas atau jarak dari ujung tangga terhadap sebuah lemari atau terhadap sebuah tinggi dari tangga. Disimbolkan dengan B, memiliki nilai 1,5 meter. Sekarang kita cari tahu berapa nilai dari sisi miring tersebut. Kita masukkan rumusnya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka C kuadrat sama dengan A ini kita ganti nilainya dengan 2,5 dikuadratkan, ditambah B nya juga kita ganti dengan 1,5, kemudian dikuadratkan juga. Selanjutnya C kuadrat sama dengan nilai dari 2,5 kuadrat itu yaitu 6,25 ditambah nilai dari 1,5 kuadrat yaitu 2,25. Maka C
kuadrat sama dengan 8,5. Nah, karena kita menghilangkan yang kuadrat dari C, maka akarnya itu pindah ke sebelah kanan atau ke ruas kanan, menjadi C sama dengan akar dari 8,5. Sehingga C sama dengan 2,91 meter, atau jika dibulatkan menjadi 3 meter. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk mencari nilai sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, di sini tentang sisi miring mengenai panjang tangga terhadap lemari. Yang terakhir yaitu ada kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi, di mana berbunyi, Anda harus membuat hal-hal hebat, bukan menjanjikan hal-hal besar. Jadi, kita sebagai anak muda penerus bangsa harus lebih banyak aksi daripada bicara. Mungkin cukup sekian mengenai pembahasan materi teorema Pitagoras kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.